Oke, akan ada tren masih ada Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina diusung oleh PKB, kemudian JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Dan yang keempat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan diusung oleh koalisi 13 partai, antara lain Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan partai-partai lain. Oke, sebelum masuk ke hasilnya, kira-kira ada isu menarik apa di Jawa Barat nih, Mas Burhan, Pak Hendro, secara politik, secara sosiologis? Ke siapa dulu? Mas Burhan, silakan. Ya, secara politik Jawa Barat masih menempati posisi yang sangat penting, paling penting dalam peta elektoral di Indonesia. Pertama, karena pemilu tidak bisa dipisahkan dari matematika. Jadi karena jumlah pemilih di Jawa Barat paling banyak, otomatis signifikansi politik Jawa Barat menempati posisi puncak. Ya. Siapa yang menguasai Jawa Barat dianggap menguasai populasi pemilih paling padat se-Indonesia. Jadi itu yang paling utama untuk menjelaskan mengapa Jawa Barat penting. Selain tentu saja Jawa Barat dianggap penting karena kalau kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu tingkat volatilitas dukungan di Jawa Barat juga relatif dinamis. Jadi tidak seperti di Jawa Tengah, di mana PD Perjuangan begitu konsisten menempati peringkat pertama dalam pemilu legislatif, atau tidak seperti di Jawa Timur, di mana penguasanya hanya didominasi oleh dua partai antara PKB dengan PD Perjuangan. Jawa Barat itu seperti negeri tak bertuan. Jadi seperti antah tak berantah. Kenapa? Karena pemilu-pemilu di Jawa Barat itu seringkali berganti-ganti sesuai dengan mood masyarakat Jawa Barat pada saat itu. Jadi misalnya tahun 99 itu yang unggul PD Perjuangan di Jawa Barat, dan nasional PD Perjuangan juga unggul. Tahun 2004 yang unggul di provinsi Jawa Barat itu Golkar, dan nasional Golkar juga unggul. 2009 mood masyarakat Jawa Barat berubah ke Partai Demokrat, dan nasional Partai Demokrat unggul juga. Dan 2014 kembali masyarakat Jawa Barat berubah itu preferensinya, moodnya berubah. 2014 mereka kembali ke PD Perjuangan, dan nasional PD Perjuangan juga unggul. Nah 2019 itu kembali berubah lagi. Gerindra yang unggul, meskipun di 2019 Gerindra tidak mampu menang secara nasional, tapi secara umum Jawa Barat berganti-ganti, kecuali di 2024 itu Gerindra kembali yang unggul. Golkar ya. Golkar atau Gerindra, lupa persisnya di 2024, tetapi selisihnya tipis, tetapi tidak mengurangi kesimpulan saya bahwa Jawa Barat adalah provinsi paling, tanda kutip, labil. Suka ganti-ganti pilihan. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Jawa Barat penting. Selain tentu saja mungkin pertanyaan yang muncul, mengapa sering berganti-ganti pilihan, salah satunya adalah party ID di Jawa Barat paling rendah dibanding banyak provinsi. Jadi itu yang menjelaskan mengapa volatilitas dukungan di Jawa Barat sangat tinggi. Dan secara politik juga tiap partai punya semacam kantong-kantong ya. Jadi misalnya Golkar itu Kabupaten Bandung Barat cukup kuat ya, termasuk juga di Kabupaten Sukabumi. Kemudian PKS itu di kota-kota, kota Depok, kota Bekasi, kota Bandung itu cukup kuat, kota Bogor gitu. Kemudian P3 itu masih menyisakan basis di Tasikmalaya ya. Kemudian PD Perjuangan sepanjang Pantura ya, Indramayu, kemudian Majalengka ya. Kemudian Subang itu ada sentra-sentra kekuatan elektoral PD Perjuangan ya. Jadi Demokrat juga overall juga masih cukup menancapkan kuku ya di tanah Pasundan ini. Jadi overall ini tanah tak bertuan. Siapapun
punya potensi untuk menang asalkan kerja keras. Dan karena jumlah pemilihnya yang besar itu pula, ya, Jawa Barat menjadi ajang pertarungan buat semua partai. Ya. PKS beberapa kali menang pilkada di tingkat provinsi, misalnya zaman Pak Heriawan, ya. Kemudian juga dari Golkar juga pernah, gitu. Jadi ini yang mungkin membuat Gerindra sebagai partai yang berhasil mengusung ketua umumnya sebagai presiden itu memberikan atensi khusus kepada Jawa Barat dengan menampilkan figur Deddy Mulyadi, dan PKS menurunkan yang saat itu masih sebagai presiden PKS yaitu Ahmad Saihu sebagai calon gubernur, ya, bergandengan dengan Ilham Akbar Habibie, putra dari presiden kita yang ketiga, ya. Nah, dua pasangan yang lain mungkin nama yang relatif baru, ya, tetapi saya kira tidak mengurangi, ya, semangat kompetisi elektoral di Jawa Barat ini. Saya kira itu, Rizka. Oke, makasih Mas Bran. Jadi memang karena volatilitas tinggi, masih tadi tanah tak bertuan, ya, jadi membuat Jawa Barat ini juga menarik untuk dilihat pilkadanya. Kalau dari Pak Hendro gimana Pak? Ada catatan tentang Jawa Barat? Ya, tadi kita tahu ya, dari waktu ke waktu pemenangnya berbeda-beda. Jadi secara politik memang volatile sekali. Kalau kita jelaskan itu dari sisi pengelompokan subetnis, ya, atau etnis, maka tidak akan kena. Karena Jawa Barat ini kan Sunda mayoritas. Kemudian ada lagi yang di Pantura, ya, ada Cerbonan, Indramayu dan lain sebagainya, bahasanya beda juga. Dan ada di wilayah Betawi pada umumnya, ya, daerah sekitar Bekasi, kemudian Depok dan lain sebagainya, sekitarnya itu. Nah, kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu. Cuman kenapa terjadi volatilitas? Salah satunya Jawa Barat ini kan tidak seperti Jawa Tengah, ya, di mana Jawa itu mayoritas banget, Jawa Timur juga, kedua Madura, ya. Tapi Jawa Barat itu ada Jawa, ada Sunda dan juga ada Betawi. Nah, dinamika di dalamnya itu juga besar. Misalnya Sunda, kita nggak bisa samakan Sunda antara Sukabumi dengan Sumedang misalnya. Itu beda, sama-sama Sunda. Tetapi kalau kita kaitkan dengan agama aja, itu kan beda. Jadi misalnya PKS itu kuat di Sukabumi misalnya gitu, ya. Jadi di dalam sub-sub itu ada dinamika tersendiri, baik dari sisi agama maupun juga dari sisi culture. Ada yang urban, ada yang rural. Sunda sama-sama Sunda, tapi kalau udah Pangandaran itu pasti beda dengan Bogor. Nah, di situ. Jadi dinamika di Jawa Barat ini yang punya hak pilih dalam pemilu yaitu mereka yang umurnya 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, ya, ketika survei ini dilakukan. Kemudian kami menarik sampel dengan metode multi-stage random sampling, dan dalam survei ini sampel kita kali ini sebanyak 800 orang yang kita tarik dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, dan ini terdistribusi secara proporsional. Kemudian margin of error dengan asumsi metode simple random sampling plus minus 3,5%, ada tingkat kepercayaan 95%. Dan kita juga melakukan pembobotan untuk seluruh kabupaten kota. Responden kita wawancara dengan tatap muka, dan setelahnya kita lakukan quality control kepada 20% dari total sampel oleh supervisor dengan spot check, dan di sini tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Kita melakukan validasi sampel dengan membandingkannya dengan populasi, dan dari sini kita lihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, antara sampel survei ini dengan populasi dari BPS. Misalnya kalau gender dan desa kota memang sejak awal kita memang sudah set agar proporsional sesuai dengan populasi. Kemudian untuk usia kita bisa lihat pendidikan dan agama, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel dengan populasi. Ini tadi yang sempat dibahas oleh Pak Hendro tentang agama dan etnis. Agama mayoritas Islam 97, kalau di sampel 97,2%, di populasi 97%. Lainnya 2,8 di sampel, di populasi 3%. Untuk etnis, mayoritas Sunda 74,3%, Jawa 13,3%, Betawi 6,2%, dan lainnya 6,2%. Dan untuk pendidikan ini memang masih terbelah antara yang SLTP ke bawah dengan yang
SLTA ke atas, menengah ke bawah dan menengah atas. Nah, untuk wilayah kita ambil dari semua kabupaten kota di Jawa Barat secara proporsional. Kita lihat misalnya ada wilayah-wilayah yang paling kecil proporsinya, seperti Kota Banjar 0,4%, di sampel kita juga ada sebanyak 0,4%. Kemudian Pangandaran 0,9%, Kota Cirebon 0,7%. Sampai yang proporsinya banyak, misalnya di Bogor ada 10,9%, baik di sampel maupun di populasi. Nanti bisa dilihat kembali tentang kesesuaian antara sampel dengan populasi. Oke, ini setelah kita lihat metodenya, kita masuk ke hasil survei. Seperti biasa, kita lihat kondisi umum dulu, seperti apa kondisi ekonomi pertama di Jawa Barat sekarang. Kalau kita lihat di sini, menurut warga Jawa Barat, maka kondisi ekonomi dinilai sedang. 52,9% menjawabnya sedang. Kemudian kalau kita lihat yang menilai buruk atau sangat buruk ini lebih tinggi dibanding yang menilai baik atau sangat baik. Jadi kelihatannya kondisinya sedang tapi agak cenderung buruk gitu. Kemudian untuk kondisi ekonomi rumah tangga, kemarin sempat dibahas di layar sebelumnya kalau kondisi ekonomi nasional itu sosiotropik ya Mas Burhan ya. Ya. Pilihan berdasarkan evaluasi warga terhadap kondisi ekonomi secara general di provinsi tersebut. Nah, sedangkan kalau kondisi ekonomi rumah tangga ini pocketbook voting. Jadi memilih apakah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga sendiri. Dan kalau kita lihat di sini 44,1% warga menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka sekarang dibanding tahun lalu itu tidak ada perubahan. Kemudian yang menilai lebih buruk atau jauh lebih buruk ini sedikit di atas yang menilai lebih baik atau jauh lebih baik. Jadi masyarakat ini potret Jawa Barat menurut warga di survei ini. Berikutnya adalah masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional 5 tahun ke depan menurut warga Jawa Barat. Pertama adalah harga-harga kebutuhan pokok mahal, 33%. Ini menjawab bahwa masalah mereka adalah harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemudian susah mencari lapangan kerja, ada 29,8% yang menilai ini. Selanjutnya kondisi jalan yang rusak, 11,4%. Ada juga masalah harga pupuk mahal, 5,7%. Hal lainnya juga masih mendapatkan perhatian dari warga meskipun lebih sedikit, tapi yang terutama adalah soal-soal ekonomi seperti kebutuhan pokok yang masih dirasa mahal, kemudian lapangan kerja. Dan ini mempengaruhi juga penilaian warga terhadap kondisi ekonomi di Jawa Barat. Baik, ini pilihan calon kepala daerah, saya serahkan ke Mas Burhan, silakan Mas. Ya, makasih Rizka. Kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh media dan kawan-kawan. Dan saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan simulasi yang biasa kita lakukan karena sudah sering ya. Jadi siapapun yang rutin mengikuti rilis indikator biasanya familiar ya dengan simulasi top of mind, simulasi pasangan, simulasi lain-lain dan seterusnya. Jadi saya mulai dari ini dulu. Pertama, awareness. Jadi ada peningkatan awareness warga Jawa Barat tentang rencana pilkada pada tanggal 27 November. Jadi tinggal berapa hari lagi, bulan 85% masyarakat Jabar yang aware pilkada akan dilakukan di akhir November. Nah sekarang waktu survei dilakukan 20 November, jadi betul-betul baru ini survei. Itu 92,4% warga Jawa Barat mengaku pernah mendengar atau tahu rencana pilkada di Pilgub Jawa Barat tanggal 27. Nah kemudian ini simulasi top of mind. Jadi kalau kita lihat data ini, mereka yang mengatakan tidak tahu, tidak jawab
itu menurun dibanding sebelumnya. Sekarang tinggal 27% warga Jawa Barat, ya sekitar 83% warga Jawa Barat yang bisa menyebut nama calon gubernur secara spontan, itu 55,3% menyebut nama Deddy Mulyadi. Jadi sudah menyentuh di atas angka 50% masyarakat Jabar yang punya preferensi elektoral dengan berencana memilih Deddy Mulyadi. Jadi ini biasa disebut kalangan ahli sebagai satu simulasi untuk mengukur strong voters, pemilih yang kuat. Karena tanpa kita sodorkan pilihan jawaban, itu masyarakat yang terpilih secara random sebagai responden itu bisa menyebut nama secara langsung. Jadi ini ukuran dari pemilih kuat. Nah, kalau melihat perolehan Deddy Mulyadi sudah menyentuh di atas 55%, jangan lupa bulan lalu yang menyebut nama Deddy secara spontan baru 47,5%. Dan ini wajar ya, biasanya pemilih yang sudah punya preferensi, terutama dalam simulasi 4 nama ya, atau simulasi surat suara, itu mungkin menyebut, tetapi pada saat bulan Oktober lalu itu belum punya kedekatan atau kedekatan secara khusus ya. Tetapi kali ini mulai itu mereka yang sebelumnya memilih Deddy Mulyadi harus di-brief dulu, sekarang tanpa harus di-brief melalui simulasi surat suara, mereka sudah bisa menyebut nama Deddy Mulyadi di angka 55,3%. Nah, Saihu juga naik dari 9% di bulan Oktober. Kemudian ada kenaikan pemilih strong votersnya Saihu menjadi 12,1%. Sementara nama-nama lain cenderung stabil ya, yaitu Acep maupun JJ. Ada juga yang menyebut Ilham Akbar Habibie, tapi kita tahu Ilham ini adalah pasangan Ahmad Saihu, tetapi kisarannya di bawah 1%. Jadi dari sini hanya ada 2 nama yang punya indikasi meningkat, meskipun lagi-lagi pertanyaan yang muncul kemudian, adakah waktu yang tersedia buat Saihu dan Ilham untuk mengejar ketertinggalan yang jaraknya kalau kita lihat dari simulasi top of mind itu jaraknya sangat jauh. Jadi total ada 43% ya, selisih antara Deddy dengan Ahmad Saihu. Nah, nanti kita bisa diskusikan mungkin enggak ya dengan kisaran selisih sejauh ini ada waktu, ada potensi buat Saihu untuk mengejar. Nah, kemudian simulasi berikutnya ini simulasi 8 nama, 4 nama calon gubernur, 4 nama calon wakil gubernur. Nah, kalau disodori dengan simulasi ini ada pilihan nama alfabetis ya. Ini belum simulasi surat suara. Mereka yang belum menentukan pilihan itu berkurang. Di top of mind sebelumnya ada 27%, dalam simulasi ini tinggal 10%. Wajar ya, karena ada nama-nama calon yang belum dikenal oleh responden. Nah, karenanya ketika disodori top of mind mereka tidak bisa menyebut secara langsung. Dalam simulasi ini berkurang 17% mereka para pemilih undecided voters ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata berkurangnya undecided ini tidak ngeblok ke salah satu calon. Jadi tidak terbagi secara disproporsional, tetapi lebih menyebar ya. Jadi semakin besar suara calon di simulasi sebelumnya, maka proporsi sebaran dari TTTJ juga semakin banyak. Demikian juga sebaliknya. Misalnya Deddy Mulyadi di simulasi top of mind itu dapat 55%. Dalam simulasi ini meningkat jadi 66,8%. Kemudian Saihu sebelumnya 12%. Dalam simulasi ini itu jadi 14,2%. Nah, itu kira-kira ya. Nah, mungkin karena ada 2 data point, kita bisa bandingkan dengan simulasi yang sama. Memang ada sedikit penurunan untuk Deddy Mulyadi. Simulasi yang sama 8 nama bulan lalu itu Deddy dapat 70, sekarang 66,8%. Ya, kurang lebih agak merosot kecil ya, hanya 3% kurang lebih. Sementara untuk Saihu sedikit meningkat
Tapi lagi-lagi gambar besarnya bukan soal penurunan atau peningkatan yang secara statistik tidak signifikan. Kan penurunan 3, sekian persen statistically insignificant ya, karena margin of error kita 3,5%. Nah, kalau pengen signifikan secara statistik maka 2 kali margin of error. Jadi harusnya 7% baru aman untuk menyimpulkan apakah kenaikan Saihu ataukah penurunan Dedi itu signifikan atau tidak secara statistik. Tetapi lagi-lagi ada indikasi tadi meskipun secara statistik kurang meyakinkan karena masih dalam rentang margin of error. Nah, dan yang kedua itu selisihnya masih seperti simulasi top of mind. Jauh ya selisih antara Ahmad Saihu dibanding dibanding Deddy Mulyadi. Jadi yang kita bisa simpulkan dari data ini adalah selisih antara Deddy dengan Saihu signifikan secara statistik, sementara selisih antara Saihu dengan 2 calon gubernur yang lain itu juga signifikan secara statistik ya. Jadi kalau mundur dihitung pesimis 14 kurangi 3,5% kurang lebih sekitar 11,5, sementara masing-masing itu JJ ataupun Acep itu kurang lebih 4% tambah 3 cuma sekitar 7,5 ya. Jadi lagi-lagi tidak ketemu ekornya. Signifikan Saihu berada di atas Acep maupun JJ. Tapi saya kira Pak Saihu kan targetnya bukan di atas JJ atau Acep, tapi menyalip Deddy Mulyadi. Nah, dari data survei seminggu sebelum pilkada dilakukan tanggal 27 nanti sepertinya ya sangat berat ya buat Saihu ya. Kecuali tingkat partisipasi yang sangat timpang. Nah, ini kan survei dengan mengasumsikan partisipasi yang kurang lebih berimbang antara pendukung Deddy dengan pendukung Saihu. Tapi kalau misalnya nanti di tanggal 27 pendukung Saihu berkali-kali lipat lebih potensial datang ke TPS ketimbang pendukung Deddy Mulyadi, maka bisa jadi hasil pemilu nanti lebih ketat ketimbang yang diduga gitu. Nah, ini simulasi 4 nama calon gubernur saja, polanya mirip dengan sebelumnya ya. Jadi polanya sama ya, pada November tanggal 14 sampai 20 Deddy Mulyadi memperoleh dukungan 71,3%, Saihu 15,6%, JJ 3,6%, Acep 3,3%. Selisih antara Acep dengan JJ tidak signifikan, selisih kedua calon ini dengan Saihu signifikan. Jadi Saihu signifikan berada di peringkat kedua dan Deddy sangat signifikan berada di peringkat pertama. Kemudian alasan memilih calon ya. Jadi setelah mereka ditanya alasan memilih 4 nama calon gubernur, kita cross tabulasi. Yang paling tinggi yang disebut oleh responden adalah orang memilih calon gubernur di Jawa Barat karena variabel orangnya perhatian sama rakyat, 41,7%. Yang lain itu kecil-kecil ya, ada yang agak lumayan, orang memilih karena berpengalaman di pemerintahan. Tetapi lagi-lagi selisih antara alasan ini dengan alasan yang pertama itu Bainas sama wasumur. Apa itu Mas Bram? Antara langit dan sumur. Sumur bahasa Arabnya. Oh, ya. Jauh sekali selisihnya ya. Jauh. Jadi, nah pertanyaannya kalau orang memilih karena variabel perhatian sama rakyat itu cenderung memilih siapa? Nah, kita melakukan analisis berikutnya. Ternyata baseline 41,7% itu kalau di cross itu 50% dari total responden yang menyebutkan alasan perhatian sama rakyat itu memilih Deddy Mulyadi 50,3. Kemudian 16,8% menyebut nama Saihu. Jadi memang kalau variabel ini yang lebih mengemuka di memori pemilih Jawa Barat terkait dengan preferensi elektoral dalam pilkada, itu yang diuntungkan secara elektoral adalah Deddy Mulyadi. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini menarik juga, ada pemilih Pak JJ ya, baseline-nya sekitar 4% tadi, itu yang memilih karena taunya Pak JJ aja. Ini dugaan saya orang Pangandaran. Jadi belum tahu nama calon yang lainnya. Tapi baseline-nya kecil ya.
Kemudian ada 3,8% pemilih di Jawa Barat yang menyebut pilihannya karena alasan yang bersangkutan tokoh agama. Ketika kita cross yang warna merah, itu sebagian besar memilih Pak Kiai Acep Adang Ruhyat ya, karena memang beliau seorang tokoh ulama ya. Jadi memang ada perbedaan, tetapi lagi-lagi yang menentukan adalah baseline-nya. Lain soal kalau misalnya baseline orang memilih gubernur di Jawa Barat adalah tokoh agama, di situ kan cuma 3,8% ya. Tapi kalau misalnya baseline-nya sampai 41% memilih gubernur karena alasan yang bersangkutan tokoh agama, maka elektabilitas Acep pasti melejit. Ini masalahnya kan yang memilih karena variabel itu kurang dari 4%. Nah ini yang paling dekat sekarang ya, simulasi pasangan kita memakai surat suara di sini ya, pakai spesimen yang paling mirip dengan kertas suara, nomor urutnya, nama-namanya dan seterusnya. Dan kita tahu dari sini polanya mirip sekali dengan sebelumnya, jadi konsisten data yang kita temukan. Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan 71,5%, kemudian Saihu dan Ilham 16,4%, kemudian pasangan yang lain di bawah 5%. Jadi secara umum memang Ahmad Saihu mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya terlalu landai ya. Sebenarnya Mas Jayadi dirilis survei terakhir sudah memprediksi ya. Cuma Mas Jayadi Direktur Lembaga Survei Indonesia ya, yang mengatakan di Jawa Barat memang terjadi ketimpangan popularitas yang membuat Deddy unggul jauh dibanding nama yang lain. Jadi yang menarik gitu ya, pertemuan rilis bulan Oktober waktu itu ya, ada juga profesor dari UPI ya, Pak Karim Suryadi, yang menganalisis mengapa terjadi seperti ini. Jadi kalangan ahli itu weruh saat durunge winara. Waktu itu udah didiskusikan Tris gitu. Mungkin nggak satu bulan. Mas Burhan? Kan yang Tahu betul nggak malah artinya? Tahu sebelum kejadian. Nah, karena ilmu mengajarkan itu kan. Jadi waktu itu mereka itu memprediksi berdasarkan tren yang kita sodorkan. Jadi alasan kedua akademisi itu mengatakan demikian. Jawa Barat ini kan sebelumnya itu kontestasi sangat ketat, bukan hanya di pileg ya, tetapi juga di pilkada. Di pilkada itu tidak ada gubernur terpilih di Jawa Barat yang unggul 40% ke atas. Ridwan Kamil unggulnya aja cuma 33%. Kemudian Ahmad Heriawan waktu dia running for election itu hampir disalib sama siapa? Oneng ya, Rike Pitaloka dan Teten Mas Duki ya. Selisih hanya 2% waktu itu, 29 sekian persennya. Nah sekarang kok selisihnya jauh, ini kan unprecedented ya. Belum punya presiden sebelumnya. Nah bulan lalu kita mendiskusikan mengapa itu terjadi kan gitu. Nah salah satu yang muncul adalah terlalu jauh tingkat ketimpangan popularitas antar satu calon dengan yang lain. Yang kedua, ini baru kali pertama PKS memilih bukan artis sebagai calon wakil gubernur. Biasanya PKS itu memasang kadernya sebagai calon gubernur, wakilnya artis. Contoh ya, di periode pertama Ahmad Heriawan memilih Dede Yusuf. Periode kedua memilih siapa namanya itu? Siapa namanya yang Naga Bonar itu siapa namanya? Deddy Miswar. Jadi itu yang membuat kader PKS itu terangkat popularitasnya. Jadi faktor cawagup. Nah kali ini memilih teknokrat, teknolog atau apalah. Intinya kira-kira orang yang tingkat popularitasnya juga tidak tinggi ya, orang seperti Ilham Akbar Habibie. Yang ketiga, ini yang membedakan dibanding pilkada sebelumnya. Kita tahu Jawa Barat ini kandangnya Pak Prabowo Subianto, dan 2018 ketika Pak Prabowo mengusung waktu itu adalah Sudrajat ya, berpasangan dengan Ahmad Saihu, itu narasi yang dipakai adalah narasi nasional, yaitu 2019 ganti presiden. Jadi pilkadanya 2018, pilpresnya 2019.
Dan itu yang dikampanyekan sama Sudrajat dan Saihu. Jadi efek Prabowo, endorsement Prabowo di wilayah yang secara elektoral itu menjadi kandangnya Pak Prabowo. Dan itu meningkatkan suara Sudrajat dan Saihu di hari-hari menjelang pilkada. Karena jadi kampanyenya itu bukan kampanye pilkada, kampanye pilpres. Ya. Karena Ridwan Kamil diasosiasikan sebagai pendukung Jokowi. Ya. Nah, sekarang Prabowo berada di belakang Deddy Mulyadi. Gitu. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Deddy unggul jauh. Ya. Meskipun ada sedikit tren penurunan, tetapi secara elektoral, secara statistik masih aman ya. Kecuali tadi ada gempa tektonik elektoral berkaitan dengan ketimpangan partisipasi. Jadi kalau misalnya pendukung Deddy Mulyadi dalam jumlah sangat signifikan tidur rame-rame gitu ya, nggak datang ke TPS, sementara pendukung Saihu datang dengan militansi penuh gitu ya kemungkinan saja ada perubahan. Nah itu, tapi lagi-lagi kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, Rizka, itu juga tidak apple to apple dibanding sekarang. Sebelumnya, pilkada provinsi dengan pilkada kabupaten kota itu terpisah. Ya, kalau sekarang serentak. Jadi misalnya ada pendukung Deddy, ada pendukung Saihu, ada pendukung Pak Acep, ada pendukung JJ, ya. Itu tidak punya keinginan kuat untuk datang nyoblos di pilgub, tetapi dia punya kedekatan proximity untuk datang nyoblos calon bupatinya di tempat mereka tinggal. Dan akhirnya ketika disodori kertas suara, dia mungkin tidak sekuat ya attachmentnya dengan pilgub, tetapi karena dia nyoblos untuk pilgub dan disodori pilgub, ya akhirnya dicoblos juga. Sekalian coblos. Dan studi literatur menunjukkan pemilu serentak baik di level nasional atau di level lokal itu secara meyakinkan meningkatkan partisipasi. Okay. Jadi lagi-lagi itu menguntungkan Deddy lagi, ya. Dan tentu saja disinsentif ya secara elektoral buat calon yang didukung oleh PKS. Ini tren yang tadi saya sampaikan. Jadi kita menangkap memang ada indikasi kenaikan Saihu dan Ilham Akbar Habibie dibanding bulan lalu, tetapi kenaikannya terlalu landai, ya, terlalu landai dalam pengertian tidak signifikan ya. Kalau pengen signifikan kan harus di atas 7,5% kan, dibanding bulan lalu 13,8%. Ini dalam waktu 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan ya. Kemudian kita masuk ke mungkin nggak ada perubahan. Bulan lalu saya mencoba untuk mengatakan kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan, karena selain ada ini masyarakat yang belum menentukan pilihan ada sekitar 3,7%. Saat yang sama kita juga punya data ini kan, data ini mengatakan dari 96% warga yang sudah punya pilihan di Jawa Barat itu 27%-nya masih membuka potensi untuk berubah. Ya. Makanya saya tidak mau mengatakan kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan, tetapi narasumber saat itu Mas Jayadi itu ya, itu dengan melihat angka begini, coba mereka yang berubah pilihan 100%. di hari H 100% memilih lawannya Deddy. Mereka yang belum menentukan pilihan 100% tetap menang Deddy, kata beliau gitu kan. Jadi saya meminjam mulutnya Jayadi Hanan ya. Saya sendiri coba hati-hati. Bukan apa-apa Mas, kalau meleset yang kena kita bukan dia gitu. Jadi kita hati-hati gitu. Itu kata Bung Jayadi Hanan. Ya masih ada rekamannya di YouTube Indikator kalau pengen dicek ya. Kira-kira gitu ya. Jadi nah ini kita coba cek. Nah ini masalahnya ini ya. Calon gubernur yang baseline dukungannya kecil, Pak Acep maupun Pak JJ itu kan di bawah 5% ya. Bukan hanya baseline dukungnya yang kecil, mereka yang punya preferensi memilih Pak Acep dan Pak JJ bukan hanya kecil tapi juga bisa berubah gitu kan. Jadi ini betul-betul berat ini ya buat Pak Acep dan Pak JJ. Sudah sedikit yang mau mendukung, potensi berubahnya juga besar gitu kan. Jadi ini itu yang pemilih lemah itu. Pemilih lemah itu mereka yang tadi 27%.
27% dari yang punya preferensi membuka hati untuk pindah. Dan setelah di cross ternyata bukan pendukung Deddy Mulyadi gitu yang paling banyak untuk pindah, tapi pendukung Acep dan pendukung JJ. Jadi dengan berat hati saya harus mengatakan analisis kolega saya Dr. Jayadi Hanan itu ya confirm. Kecuali 66% pemilih lemah yang ada di Pak Acep ya itu pindah ke pemilih lemahnya Deddy Mulyadi. Itu baru ya. Masalahnya kan pemilih Deddy Mulyadi baseline sekitar berapa tadi 71%, itu yang kategorinya bisa pindah itu hanya 22%. Berarti ini Pak Jayadi ini weruh sak durung Weruh, meskipun dia bukan orang Jawa Mas, dia weruh sak durunge minarah ini. Dokter Jayadi dan ya. Jadi kira-kira apa namanya ya dia mengatakan itu sebulan yang lalu Mas. Jadi saya belum seyakin itu pada saat itu. Tapi setelah ini saya merasa oh benar juga ini Mas Jayadi. Oke, saya minta Mas Hendro mungkin ya mau melanjutkan. Oke. Jadi namanya politik nggak bisa matematik juga. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tadi Mas Burhan sudah menyebutkan kalau ada gempa tektonik, kemungkinan saja. Meskipun kemungkinan kecil, statistik selalu mengatakan peluang itu ada, gitu kan. Jadi kita tetap berharap dinamikanya masih terus gitu ya, meskipun sisa waktunya nggak banyak dan kita nggak bisa memprediksi 100% seperti ini. Makanya kita ada yang namanya margin error tadi ya. Baik, kenapa pertanyaannya kan tidak terjadi dinamika yang tinggi ya, kenaikan maupun penurunan. Kita perlu kasih tahu bahwa di wilayah-wilayah lain dinamika itu kadang-kadang mengejutkan. Penurunan itu bisa tajam, kenaikan bisa tajam. Nah ini kenapa tidak seperti itu? Nah ini pertanyaannya. Makanya kita lihat, pertama, kita tahu bahwa dari awal Deddy Mulyadi ini kedikenalannya sudah tinggi, kedisukaannya juga tinggi, masih jauh dibandingkan Deddy Mulyadi ya. Erwan juga kecil, tetapi Deddy sebagai orang nomor satunya itu sudah diketahui semua calon pemilih. JJ juga masih kecil. Nah ini problem popularitas ini penting untuk digarisbawahi bahwa ya tidak mungkin orang akan memilih kalau tidak kenal. Misalnya Ahmad Syaihu 34% yang mengenal, itu artinya sekitar sepertiga. Bagaimana dengan 2/3? 2/3 memilih itu hampir tidak ada. Karena apa? Karena tidak tahu itu kenaikan ataupun penurunan. Yang lainnya sedikit mengalami penurunan, itu biasa. Dalam kampanye, ketika sudah semakin panas kampanye, itu kedisukaan terhadap kandidat seringkali turun. Kenapa seperti itu? Karena namanya kampanye kan kompetisi, itu ya. Dalam kompetisi itu seringkali pihak rival itu membuka hal-hal yang negatif pesaingnya. Itu sesuatu yang biasa saja. Atau pesaingnya menawarkan sesuatu yang lebih menarik, sehingga tawaran pesaing yang tadinya dirasa menarik menjadi tidak menarik, ya kan? Yang satu nawarkan gratis sekolah misalnya, yang satu nawarkan lagi bukan hanya gratis sekolah, gratis makan, gratis jalan-jalan. Nah itu kan lebih menarik lagi ya. Nah misalnya kayak gitu. Makanya yang tadinya menarik menjadi tidak menarik. Dalam kampanye selalu seperti itu. Dan kecenderungan untuk turun kalau kita lihat itu juga ada terjadi ya. Selain masalah popularitas, kita lihat juga citra. Citra ini tentu orang bisa katakan ya, itu kan bukan hal yang sebenarnya, betul. Citra itu bukan hal yang sebenarnya, tetapi citra itu seringkali efek terhadap sikap orang berbeda-beda, gitu ya. Kalau seseorang dianggap perhatian pada rakyat, pada prakteknya mungkin tidak atau sehari-harinya tidak, tetapi citra itu yang melekat dalam kognisi orang calon pemilih. Nah mungkin Rizka bisa lebih menjelaskan karena Rizka ini psikolog ya, bagaimana citra itu seringkali lebih kuat dibandingkan realitas, gitu ya. Nah ini kita lihat di sini, Deddy Mulyadi unggul di berbagai macam citra diri sebagai perhatian pada rakyat, jujur bisa percaya, bersih dari korupsi, tegas berwibawa dan mampu memimpin. Kedua,
kalau kita bandingkan dari 4 kandidat ini adalah Pak Saihu. Itu juga unggul dibandingkan 2 yang lain. Nah ini lagi-lagi ada kesesuaian ya antara perolehan dengan citra diri ini. Bedanya tinggi, sebagaimana juga elektabilitas tadi, suara yang diperoleh juga bedanya tinggi. Tetapi di sini kelihatan Pak Saihu ini kalau ada waktu gitu ya, mungkin lebih kompetitif lagi. Nah, hal yang lain coba kita lihat ya. Dugaan kita sih mudah kalau melihat kayak gini ya, selisih yang begitu tinggi. Pada umumnya sosialisasinya juga rata-rata tinggi. Tidak mungkin popularitas tinggi tanpa kerja kampanye yang intensif. Nah, biasanya gitu ya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Pertama, tatap muka. Kita bertanya pada responden, yaitu para calon pemilih, dalam 1 bulan terakhir ini siapa yang mereka lihat mengadakan acara pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Lagi-lagi kita bisa duga yang paling tinggi adalah Deddy Mulyadi, 13%, lainnya di bawah 3%, jauh. Pak Saihu hanya 1,7 itu ya. Dan untuk wilayah seluas Jawa Barat, tatap muka tuh effortnya besar. Wah, besar. Ini memang perlu energi ya. Perlu energi, makanya perlu stamina yang tinggi juga untuk provinsi ini kan. Kemudian tampil di TV. Ini lagi-lagi Deddy Mulyadi 56%. Jadi memang masif, kelihatan masif. Ahmad Saihu 11,3, bagus, tetapi tidak cukup. Ya kan, di situ. Kemudian yang ketiga malah Erwan, pasangan Pak Deddy. Kemudian Ronald yang tampil, baru yang lain-lain. Jauh. Berita online, lagi-lagi Deddy Mulyadi juga dominan, 20% lebih. Di bawah itu Saihu, tapi 4,2, selisihnya jauh lagi. Kemudian WhatsApp group, ini medsos ini juga sama trennya. YouTube, wah ini YouTube jauh sekali kan. Deddy Mulyadi 47%, Saihu 4,2. Facebook juga tinggi sekali. Kemudian Instagram tinggi. TikTok sama, dominan juga di situ, Riz. Nah, Twitter ini yang kira-kira masih inilah cukup imbang gitu ya, Twitter. Tapi Twitter itu kan sedikit. Itu hanya di kota-kota aja. Tetapi TikTok, YouTube apalagi itu yang populer kan, kita tahu itu. Kemudian stiker, baliho, ini juga dominan. 66% calon pemilih melihat stiker media luar ruang lah, gampangnya gitu. Deddy Mulyadi, Saihu juga bagus. Hampir sekitar 30% orang melihat. Jadi intensif juga ini Pak Saihu ini dibandingkan yang lainnya ya. Kayak Pak Acep 16%, Pak JJ 9,4. Nah ini tampak sekali bahwa kegiatan luar ruang, medsos, dan kegiatan tatap muka, tadi kan tatap muka, kemudian kegiatan sosial juga sama. Pak Deddy ini lebih masif dibandingkan yang lainnya. Nah, 3 hal itulah yang menjelaskan jadi jomblangnya dalam kegiatan sosialisasi, kemudian citra personal yang sampai pada masyarakat, dan juga tentang popularitas tadi yang menjelaskan mengapa saat ini belum tercapture, belum terekam adanya kejutan. Sebagaimana di Jawa Barat biasanya ada kejutan-kejutan. Dalam survei pun ketika menjelang hari H itu terlihat kejutan itu, kenaikan dan penurunan pada pilkada sebelumnya. Tetapi ini tampaknya belum ada, kita nggak tahu ya, ini masih ada berapa hari? Kurang dari seminggu, kan hari Rabu depan kita nyoblos. Kurang dari seminggu, tapi itu juga waktu ya. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa ini sudah pasti seperti ini. Karena banyak faktor juga ya. Misalnya sekarang musim hujan, partisipasi belum tentu seperti yang ada dalam survei ini, karena survei ini kan mendatangi calon pemilih. Sementara pilkada itu pemilih yang datang ke TPS. Nah ini juga berbeda lagi ya. Tetapi kita lihat ujung dari perolehan adalah hari H ya. Tetapi kalau kita lihat dari
tren yang kita tangkap melalui survei ini, tampaknya memang belum ada kejutan dan situasinya dari sebelumnya tidak banyak berubah. Kira-kira itu. Oke. Nah, Rizka, Boleh? silakan. Oke, kita lanjutkan dengan Pileg DPRD Provinsi Jawa Barat. Partai-partai mana yang sekarang cenderung dipilih di Jawa Barat ya? Nah, ini kalau kita tanyakan kepada warga, jika pemilu untuk memilih anggota DPRD Provinsi Jawa Barat diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih? Di Jawa Barat saat ini yang kuat adalah Partai Gerindra 36,8%, Perjuangan 10,7%, lalu PKS 10,5%, diikuti oleh Partai Golkar 9,4%, lalu ada Partai Demokrat 6,5%, PKB 5,4%, PAN 4,5%, Partai Nasdem 2,8%, dan P3 2,2%. Lainnya di bawah 1%. Tapi ini petanya saat ini seperti ini, yang terkuat adalah Partai Gerindra ya, dan Pak Deddy Mulyadi dicalonkan atau diusung salah satunya oleh Partai Gerindra. Nah, kemudian kita lihat pilihan menurut sosiodemografi. Jadi kita cross tab simulasi 4 pasangan calon berdasarkan sosiodemografi di Jawa Barat ya. Jadi kalau kita lihat memang pada berbagai kelompok sosiodemografi ini Deddy dan Erwan ini unggul di atas 50%. Terutama misalnya pada kelompok pemilih dengan jenis kelamin laki-laki, 74,4% dari laki-laki memilih Deddy Erwan. Perempuan juga demikian, 68,6%. Ada yang memilih 3 pasangan lain tetapi lebih sedikit ya. Demikian pula untuk warga berdasarkan desa dan kota. Di pedesaan ini 75,9% memilih Deddy Erwan dan tinggi sekali. Dan di perkotaan next berdasarkan umur, ini kita kategorikan menjadi 4, dan juga lagi-lagi dalam berbagai segmen berdasarkan kategori umur, mayoritas memilih Deddy dan Erwan, terutama di kalangan pemilih muda dan pemula nih Pak Hendro, yang berumur 25 tahun ke bawah, ini 85,8% memilih Deddy Erwan. Kemudian berdasarkan pendidikan, ini juga demikian, mayoritas milih Deddy Erwan. Nah, untuk pendidikan tinggi atau kuliah, ini cukup banyak juga yang memilih Ahmad Sayhu dan Ilham Akbar Habibie, 35,7 yang diusung oleh PKS. Berikutnya, untuk berdasarkan pekerjaan, demikian pula yang berdasarkan partai. Kelewat benar. Berdasarkan pekerjaan juga demikian, mayoritas memilih Deddy Erwan, tetapi ada beberapa kelompok pemilih yang cukup banyak memilih Ahmad Sayhu dan Ilham, yaitu di kalangan wira swasta, pengusaha dan profesional, atau termasuk juga kalangan kerah putih, pegawai, guru, dosen 20,4%. Dan ibu rumah tangga 21,2%. Itu berhasil diserap oleh pasangan Ahmad Sayhu dan Ilham Akbar Habibie. Tapi mayoritas masih tetap memilih Deddy Erwan. Berdasarkan pendapatan juga demikian, mayoritas memilih pasangan Deddy Erwan, tetapi untuk kalangan pendapatan menengah atas ini cukup banyak juga yang memilih Ahmad Sayhu dan Ilham. Ya, ini menarik, meskipun secara proporsi total ya, itu ke Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, tapi pemilih Sayhu dan Ilham ini punya karakteristik yang sedikit berbeda dengan Deddy Mulyadi. Kemudian daerah Depok dan lain itu kan basis ya, nanti bisa kita lihat di partai. Jadi memang
karakteristik ini berbeda dengan Deddy Mulyadi, di mana pendidikan bawah, menengah, kemudian pendapatan juga itu lebih ke sana ya, lebih ke Deddy. Oke. Jadi ada perbedaan basis ya. Ya, karakteristik pemimpinnya beda, pemilihnya. Oke. Kemudian ini berdasarkan partai tadi, apakah dukungan partai sejalan dengan basis pemilihnya? Kita lihat untuk Gerindra mayoritas Deddy Erwan. Kemudian untuk PDI Perjuangan ini juga mayoritas 66,8% mendukung pasangan Deddy Erwan. Untuk PKS solid mendukung Ahmad Saihu dan Ilham Akbar Habibie 86,9% memilih solid PKS. ya. Solid sekali. Sama dengan Gerindra itu, solid. Sama dengan Gerindra. PDIP justru kebanyakan ke Pak Deddy. 66,8 Iya yang kan? memilih Pak JJ dan Ronald. Hanya 16,3. Oke, itu dia. Ya. Banyak yang bocor. Banyak yang, ya betul. Lalu Golkar mayoritas ke Deddy Erwan. Wah, udah solid sekali. Partai Demokrat 82,6% milih Deddy Erwan. Kemudian PKB cukup banyak yang memilih Pak Acep dan Mbak Gita, tetapi mayoritasnya Malah memilih ke Deddy Erwan Pak Deddy. juga. Iya. Ini hampir sama dengan PDIP ya. PDIP justru lebih banyak milih Deddy, sama dengan PKB juga. Kemudian PAN solid ke Ya. Deddy Erwan. Kemudian Partai Nasdem mayoritas malah memilih ke Deddy, Deddy Erwan. bukan ke Saihu Ilham. Oke. Ya kan? Lalu P3 juga mayoritas Deddy Erwan, tapi cukup banyak yang memilih Ahmad Saihu dan Ilham. Partai-partai lainnya cenderung ke Deddy Erwan, kecuali Partai Garuda, tapi base-nya masih kecil. Jadi ternyata tidak semua, atau justru basis dari partai pendukung banyak yang cenderung memilih Deddy Erwan. Iya, betul. PDIP, kemudian PKB dan Nasdem. Ya. Itu menjelaskan kenapa kemudian dukungan pada Deddy Erwan juga masih jauh di atas calon lain. Oke. Baik, ini untuk slide rilisnya sudah habis nih, tapi saya coba cek apakah ada pertanyaan di Zoom kita. Ada pertanyaan dari Mas Putra Prima, kompas.com. Apakah 2 kali debat kemarin tidak berpengaruh? Gimana Mas Buran? Soal debat pengaruhnya terhadap Makasih Mas dari Kompas ya. Mas Prima. Jadi kita menemukan yang menonton debat di bawah 20%. Dan ini khas provinsi-provinsi di luar Jakarta. Jadi kisaran antara 17 sampai 19% warga di luar Jakarta yang menonton debat. Di Jawa Tengah 17% saja. Jadi sepertinya debat ini belum punya efek cukup besar karena yang menonton tidak banyak. Oke. Yang kedua, dari yang menonton rata-rata sudah punya sikap partisan. Jadi mereka, para penonton debat itu umumnya sudah punya preferensi elektoral. Sehingga para calon yang berdebat itu seperti berkhutbah di kalangan kaum beriman. Udah punya pilihan. Jadi ini yang menyebabkan pergeseran efek debat itu minimalis. Nah ini terus terang berbeda dengan Jakarta ya. Di Jakarta temuan-temuan debat biasa yang kami lakukan itu kisaran 50-60% yang menonton langsung maupun menonton klip debat yang disebar melalui media sosial. Dan salah satu penjelasan yang paling meyakinkan mengapa warga Jakarta lebih besar potensinya menonton debat calon gubernur adalah tingkat pendidikan. Jadi pendidikan warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih baik dibanding nasional. Nah tadi di Jawa Barat berapa ya? Jawa Barat cukup tinggi juga sih. Coba cek di berapa itu?
Untuk Yang SD berapa banyak itu? SD 37,5. Besar itu. Walaupun SLTA 31,8. 37%, Jawa Tengah 44% yang berpendidikan SD atau tidak sekolah. Di Jakarta kecil sekali. Sebagian besar warga Jakarta itu berpendidikan SLTA, dan mereka yang berpendidikan S1 ke atas itu 2 kali lipat lebih dibanding rata-rata nasional. Itu penjelasan yang pertama. Kedua adalah penetrasi internet di Jakarta juga jauh lebih kuat. Jadi warga Jakarta ini warga yang melek medsos ya, sosial media. Dan itu lagi-lagi berbeda dengan banyak warga dari provinsi lain termasuk Jawa Barat. Dan itu yang menjelaskan mengapa warga Jakarta itu lebih mungkin untuk menonton debat ketimbang warga Jawa Barat atau warga yang lain. Jadi penyebabnya itu, Mas, lagi-lagi yang paling menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan elektabilitas ini karena syarat dasar orang memilih karena kenal itu tidak terpenuhi untuk 3 calon yang lain, ya, yaitu Saihu, kemudian JJ maupun Kiai Acep. Itu tingkat dikenalnya terlalu timpang, terlalu jauh. Orang nggak mungkin memilih kalau nggak kenal. Jadi syarat dasar itu nggak terpenuhi. Dalam perilaku pemilih, popularitas itu necessary condition, meskipun tidak sufficient ya. Tetapi yang necessary aja tidak tercapai, apalagi variabel lain. Nah, yang berikutnya yang mungkin menarik untuk kita diskusikan adalah mungkin nggak terjadi perubahan dalam waktu seminggu. Bulan lalu saya masih kurang yakin ya, bahwa Dedi akan otomatis menang dalam pilkada nanti di Jawa Barat. Tetapi survei yang barusan selesai sepertinya mengurangi ketidakyakinan saya gitu ya. Walaupun masih ada nggak yakinnya juga. Masih ada undecided, masih ada 27% dari total 96% yang punya preferensi yang masih bisa berubah. Tetapi lagi-lagi dengan asumsi semuanya ngeblok ke lawan Dedi, Dedi juga masih unggul gitu. Tadi ada komentar juga dari Pak Hendro, ini saat ini musim hujan gitu. Ada peluang orang jadi mungkin nggak datang ke TPS. Bisa saja, ya. Dan di situ basis PKS biasanya lebih militan kan, kan nyoblos dianggap jihad gitu. Ya, bisa jadi itu mereka akan cenderung lebih datang kalau ada constraint terkait dengan hujan. Ya. Tapi lagi-lagi karena pemilu dilakukan secara serentak, ya, secara serentak itu bisa mengurangi potensi pendukung calon yang lain di luar dari calon yang didukung. Masalah survei Kompas terakhir elektabilitas Dedi 67, poll tracking Kompas 65%, poll tracking 67 ini. LSI DNCA 75. Nah, kita seperti biasa selalu di tengah-tengah 71%. Jadi, dan Kompas sendiri kan 65% karena undecided-nya lebih besar ya daripada kita. Jadi kalau diproksimasi secara proporsional sepertinya juga kurang lebih sama. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita mendahului kehendak Tuhan. Bukan berarti seperti itu ya. Tetapi memang peluang buat calon lain mengejar ketertinggalan sekarang sangat sulit ya. PDI dan PKB gitu, ini split ticket voting di PDI dan PKB. Silakan Mas Burhan. Saya ya, jadi lagi-lagi pertama party ID rendah, jadi loyalitas pemilih terhadap partai itu sangat rendah. Di Jawa Barat lebih rendah lagi daripada rata-rata nasional, konsisten di bawah 10% orang Jawa Barat yang merasa dekat dengan partai. Nah itu penjelasan pertama itu ya, yang menjelaskan mengapa sering terjadi split ticket voting. Nah pemilih partisan itu biasanya sami nawatokna dengan keputusan partai mereka dalam menentukan pilihan elektoral. Tetapi pemilih yang partisan yang terlalu sedikit membuat sebagian besar warga Jawa Barat bisa memilih sekehendak hati. Apalagi dalam pemilihan langsung seperti pilkada, orang bebas memilih dan umumnya faktor ketokohan. Karena tadi sistem kepartian yang lemah, ya, weak party system, kemudian party alignment, kemudian fenomena kita sebut dengan istilah personalisasi politik ya, yang membuat tokoh seringkali beyond dari partai. Dan ketika ikatan terhadap partai lemah, maka
kekuatan personalisasi tadi yang lebih menjadi daya tarik ya. Makanya tadi faktor kedikenalan, kedisukaan, personal quality, ya itu lebih mempengaruhi. Nah, ketika bicara faktor kedikenalan, kedisukaan, maka syarat mendasar, syarat elementernya kan kenal dulu. Nah, di situ basis pendukung PDI Perjuangan yang relatif besar di Jawa Barat itu umumnya tidak mengenal Pak JJ gitu. Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan. Jadi umumnya jauh lebih mengenal Dedi ketimbang Pak JJ. Termasuk juga PKB. Basisnya itu kita cross dengan pertanyaan kedikenalan, itu umumnya nggak kenal Pak Kiai Acep. Jadi lagi-lagi ini faktor yang membuat terjadinya split ticket voting. Mungkin ada basis pemilih yang tidak dekat dengan partainya, tetapi kalau misalnya dia mengenal saja, itu minimal memfasilitasi buat yang bersangkutan untuk mencari alternatif di luar dari calon yang populer. Tapi kalau dari 4 nama yang dikenal cuma Dedi ya dipilih yang kenal saja. Dan ini yang menjelaskan mengapa Dedi unggul sangat signifikan dibanding yang lain. Termasuk Pak Saihu. Pak Saihu ternyata basisnya sangat PKS gitu. Ya, 80% lebih basis PKS. Tetapi untuk menang nggak cukup mengandalkan dari basis PKS saja. Jadi harus mampu reach out basis pemilih yang lain, dan sayangnya untuk bisa penetrasi ke basis partai lain itu syarat minimumnya adalah dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Nah, syarat ini yang belum terpenuhi untuk 3 rival dari Deddy Mulyadi. Oke. Tambah dikit. Ya, silakan Pak Hendro. Saya nambah aja, selain masalah kedikenalan tadi, bisa juga terjadi karena mesin partai. Jadi antara keputusan elit partai dengan umatnya itu belum nyambung. Nah, ini bisa jadi seperti itu karena kerja partai itu berbeda-beda juga. Bisa jadi PKS ini mesinnya lebih sistematik, kemudian lebih nyambung ya antara pimpinan dengan konstituennya. Tapi bisa jadi juga partai-partai lain seperti PKB dan PDIP itu belum disambungkan gitu. Jadi mesin partainya itu belum nyambung ke konstituen. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi akibatnya orang yang memilih yang dia tahu saja. Meskipun dia adalah pemilih partai tertentu, tetapi dia sendiri tidak pernah tahu siapa yang diusung partainya. Bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, antara di Jawa Barat dan di tempat lain itu mesin partainya beda-beda. Nah, itu juga menjelaskan mengapa terjadi split ticket voting tadi itu. Oke, ini boleh satu lagi nih pertanyaan. Habis ini kita langsung closing statement. Bagaimana peta suara secara geografis megapolitan Bandung Raya, Priangan Timur, Pantura? Ya, jadi kita tidak menampilkan breakdown per kabupaten kota karena sampel basisnya hanya 800 ya. Jadi ini agregat provinsi, kita nggak bisa breakdown per kabupaten kota. Tetapi sebagai ilustrasi kasar kita bisa melihatnya berdasarkan klaster wilayah ya. Jadi secara umum Deddy Mulyadi unggul di semua kelompok, di semua wilayah, di semua klaster. Ya, unggul. Cuma bedanya adalah magnitude keunggulannya itu berbeda-beda. Nah, Deddy unggul sangat tinggi terutama di wilayah-wilayah seperti Subang, Purwakarta, daerah Karawang. Ya. Yang kebetulan di Purwakarta beliau pernah 2 kali jadi menjabat bupati. Subang karena asal wilayahnya dia berasal dari Subang. Kemudian Karawang adalah dapilnya ya. Dengan dapil Jabar 7 kan Karawang, Purwakarta, Kabupaten Bekasi. Nah, tetapi di wilayah basis PKS, di mana PKS menang dalam Pileg 2024, overall Deddy masih unggul, tapi keunggulannya itu tidak setajam wilayah yang tadi saya sebut. Jadi kisaran 60-an% tuh Deddy unggulnya di Kota Depok, Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor gitu. Jadi di situ Saihu cukup lumayan di wilayah-wilayah basis PKS. Meskipun lagi-lagi kita tahu meskipun PKS kuat di Kota Depok kan, tetapi kan hanya plurality aja ya, tidak mencapai 50% plus.
dan basis partai lain tetap larinya ke Deddy Mulyadi. Jadi kira-kira itu. Kalau Pak CC ya agak lumayan di Pangandaran, tetapi secara umum Pangandaran juga masih dimenangkan Deddy Mulyadi. Pak Acep, Kiai Acep ya itu lumayan kuat di Tasik ya, tetapi overall juga Deddy masih unggul. Jadi memang memang apa namanya di antara pertarungan Kim Plus ya dengan PD Perjuangan yang relatif kurang kompetitif Jawa Barat. Dan ini konsisten dari waktu ke waktu ya. Dan bukan hanya indikator ya, tadi saya sebut semua survei menemukan pola yang sama. Dan ini yang menjelaskan mengapa peserta Zoom-nya juga sedikit. Mungkin karena kurang kompetitif gitu kan. Coba kemarin kita rilis Jawa Tengah itu yang nonton puluhan ribu tuh ya. Karena memang ketat. Ketit. Kita insya Allah akan rilis DKI Jakarta juga, saya juga akan rame karena ketit. Jawa Timur tidak terlalu ketat, tetapi masih lebih kompetitif dari Jawa Barat, ya kan? Makanya Jawa Barat ini animonya yang nonton survei loyo. Karena tadi kurang ketat, ya, terlalu jauh jaraknya. Tentu saja kita perlu tunggu, ya, namanya juga survei, prediksi berdasarkan data collecting waktu kami melakukan turun ke lapangan. Ya. Hasil akhirnya tergantung variabel partisipasi dari masing-masing pendukung keempat calon, dan yang berikutnya adalah tentu saja apakah dalam waktu 6-7 hari ke depan ada perubahan dan apakah ada blunder ya, ataukah sesuatu hal yang luar biasa, itu masih terra incognita ya, itu masih rahasia Tuhan ya, yang kita perlu tunggu nanti. Gitu, Rizka. Oke, makasih Mas Burhan. Pak Hendro, silakan closing statement. Closing statement ya. Saya ngikut Mas Burhan aja sebetulnya. Nggak mau mendahului takdir. Nah, gitu kan. Masih ada waktu, dan tentu saja waktu yang tersisa ini sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itu semua pasangan saya kira perlu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus fight. Ini kan fighter semua. Jadi selamat untuk berkompetisi sampai hari H. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro, Mas Burhan. Demikian rilis indikator politik Indonesia hari ini. Terima kasih teman-teman yang join di Zoom maupun di YouTube. Ya, memang pesertanya di Zoom maupun di YouTube tidak sebanyak kemarin waktu Jawa Tengah, tapi Maluku Utara aja lebih banyak. Tapi ya silakan untuk subscribe di indikator politik Indonesia, YouTube indikator politik Indonesia, dan kita ketemu lagi di rilis indikator politik Indonesia sore ini. Kita akan membahas rilis Kota Makassar. Nah, ini menarik. Saya kira lebih ramai nih. Satu, karena memang lebih ketat, lebih kompetitif. Okay. Yang kedua, survei kita berbeda dengan rilis survei LSI Indonesia di kota yang sama, di waktu yang sama. Oke, baik. Itu dia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.